Yo, hey guys. Jadi untuk manga review kali ini, gue ada satu manga yang merupakan salah satu manga terbaik dan juga salah satu manga favorit gue. Jadi tanpa basa-basi, kayak langsung ke reviewnya. 20th Century Boys itu manga yang menceritakan Kenji, seorang manajer toko yang tiba-tiba mendapat berita bahwa salah satu temannya itu bunuh diri, dan sebuah sekte misterius yang dipimpin oleh seorang bernama Friend semakin terkenal. Kenji merasa ada sesuatu yang salah ketika melihat insiden-insiden ini. Dengan mengikuti beberapa petunjuk yang diberikan oleh temannya yang sudah meninggal, Kenji menyadari bahwa kelompok ini jauh lebih dari apa yang dia kira. Bukan hanya Kenji dan teman-teman yang menjadi target dari grup ini, tapi dunia juga menghadapi ancaman yang hanya bisa dihentikan oleh Kenji dan teman-temannya. Mereka harus bekerja sama untuk menemukan bagaimana masa lalu mereka memiliki hubungan dengan sekte ini, karena pergantian abad yang datang bisa menjadi akhir dari dunia. Nah, misteri yang disampaikan di cerita ini dibuat sehingga kita benar-benar tidak tahu ceritanya bakal kemana. Apa tujuan dari sekte misterius ini? Siapa pemimpinnya? Mengapa mereka mengincar Kenji, teman-temannya? Serta hubungan antara masa lalu mereka berdua. Nah, secara perlahan kita dikasih sedikit tunjuk mengenai apa yang bakal terjadi. Tapi petunjuk itu dikasih secara perlahan dan tidak pernah cukup sampai kita tahu akhiran dari ceritanya bakal kayak gimana. Bahkan sampai di pertengahan pun gue ngira gue udah tahu siapa antagonis atau siapa Friend ini. Tapi dugaan gue mengenai siapa itu Friend ternyata salah. Hampir selama 200 chapter misterinya bertahan dan cukup konsisten sampai bagian akhir. Bukan hanya misterinya yang bagus, tapi karakter yang dibuat juga menarik dan membuat gue suka sama mereka. Kenji sendiri awalnya yang cuma manajer toko, karena dihadapi ancaman ini berusaha semampunya untuk melawan sekte yang dipimpin oleh Friend. Tapi dia nggak sendirian karena dia juga dibantu oleh teman-teman yang bernama Ocho, Yoshitsune, Keroyon, Monchan, dan lain-lain. Mereka bekerja sama untuk mengungkap siapa Friend ini dan berusaha menghentikan sektenya yang mengancam dunia. Mereka semua punya kepribadian yang terasa nyata, bahkan gue masih ingat sampai sekarang. Terakhir, manga ini juga memiliki gambar yang bagus. Bisa dilihat dari karakter dan lingkungannya. Naoki Urasawa membuat setiap karakter terlihat beda. Jadi kita yang baca nggak bakal kebingungan siapa karakter yang mana, karena mereka semua punya desain yang beda. Lingkungannya juga digambar dengan bagus, mulai dari bangunan yang tinggi sampai gang-gang yang ada di kota. Lalu sekalinya ada action di manga ini juga terlihat jelas apa yang terjadi dan gambarannya tidak jadi kabur atau kemana-mana. Secara keseluruhan ini salah satu manga terbaik yang pernah gue baca, dan memang ceritanya di awal agak lambat, mulai dari sekitar chapter 1 sampai 10 atau 20 itu rasanya lambat banget. Tapi menurut gue ada sih sedikit kekurangan dari manga ini, dimana ada beberapa elemen misteri, jika bisa dibilang gitu, yang ditunjukkan tapi nggak pernah muncul lagi atau nggak pernah dijelaskan lebih lanjut. Tapi selain masalah-masalah kecil itu, ini merupakan salah satu manga favorit gue. Dan selama 200 chapter lebih gue baca, itu sangat menarik misterinya, jalan ceritanya, dan karakternya, serta konflik-konflik yang dialami oleh setiap karakter itu. Ya, sekian dari review kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan subscribe.